Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan kali ini mari kita lanjutkan materi matematika kita, yaitu pada bab 2 tentang koordinat kartesius. Ya, bab 2 adalah tentang koordinat kartesius. Baiklah, untuk menyingkat waktu kita mulai saja. Nah, kita akan mengenal sistem yang pertama, sistem koordinat kartesius, yang mana yang pertama adalah memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita tahu bahwa koordinat kartesius itu terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X yang mendatar ini dan sumbu Y yang tegak ini. Nah, coba diperhatikan dan diingat, kalau sumbu X itu kalau dia bergerak ke kanan itu bernilai positif, dan kalau ke kiri itu bernilai negatif. Sedangkan untuk sumbu Y itu kalau ke atas itu bernilai positif, kalau ke bawah adalah bernilai negatif. Jadi kalau sumbu X ke kanan bernilai positif, ke kiri bernilai negatif. Kalau yang Y ke atas bernilai positif, ke bawah bernilai negatif. Nah, coba perhatikan untuk titik-titik yang ada. Misalnya titik A. Di sini titik A terdiri dari nilai X-nya adalah 2, X-nya 2, 1, 2. Sedangkan Y-nya adalah berapa? Di situ 6. Sehingga titik A adalah titik koordinatnya adalah 2,6. Yaitu X-nya 2, Y-nya 6. Demikian untuk yang B, kita bisa mencari untuk nilai titik B juga begitu. Untuk titik B bahwa untuk nilai X-nya adalah min 5 karena dia bergerak ke kiri 1, 2, 3, 4, 5 ke kiri 5, dan Y-nya adalah berapa di situ 5 karena dia bergerak ke atas, sehingga titik koordinat B adalah min 5,5, yang mana bahwa min 5 itu adalah sumbu X, sedangkan 5-nya adalah merupakan sumbu Y. Sedangkan untuk sumbu C atau titik C, X-nya adalah min 6, sedangkan Y-nya adalah min 4. Maka titik C koordinatnya, titik C adalah min 6, min 4. Yang mana bahwa sumbu X-nya adalah min 6 dan sumbu Y-nya adalah min 4. Sedangkan titik D koordinatnya atau nilai titik X-nya adalah, sumbu X-nya adalah 3, sedangkan sumbu Y-nya adalah min 5. Maka koordinatnya 3, min 5, yaitu sumbu X-nya 5, sumbu Y-nya adalah sumbu X-nya adalah 3, sumbu Y-nya adalah min 5. Ini. Jadi kita lihat titik koordinat A 2,6, berarti X-nya 2, Y-nya 6. B-nya min 5,5, X-nya min 5, Y-nya 5. Kemudian C min 6,4, X-nya min 6, Y-nya adalah min 4, dan seterusnya. Sehingga kalau kita bergerak ke kanan berarti nilai X-nya positif, kalau ke atas berarti nilai Y-nya positif juga. Nah, berdasarkan gambar di atas, maka titik koordinat ABCD tadi dapat disimpulkan bahwa titik A 2,6 artinya jarak terhadap sumbu Y-nya adalah 2 satuan ke kanan karena positif, dan jarak terhadap sumbu X adalah 6 satuan ke atas. Titik B min 5,5 berarti 5 satuan, negatif 5 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. C-nya min 6,4 berarti min 6 satuan ke kiri dan min 4 satuan ke bawah. 3,5 berarti 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah. Jadi di sini menandakan bahwa kalau X-nya positif berarti ke kanan, kalau X-nya negatif berarti ke kiri, melangkah ke kiri, kalau Y-nya positif berarti ke atas, kalau Y-nya negatif berarti ke bawah. Kita lanjutkan, yaitu memahami kuadran 1, kuadran sampai di 2, 3, dan sampai ke 4. Yang pertama titik 5,7. Nah, diingat juga kalau ke kanan itu positif, sumbu X-nya, kalau ke kiri negatif nilainya, kalau Y ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Misalnya di sini
Titik A 5,7 itu kuadran 1. Yang mana? Itu nilai X dan nilai Y. X-nya positif, Y-nya juga positif. B pada kuadran 2. Yang mana bahwa nilai X-nya adalah negatif, koordinat titik X-nya negatif, koordinat titik Y-nya adalah positif. Kemudian kuadran 3 min 7, min 4 titik C itu bahwa nilai koordinat titik X-nya negatif, koordinat titik Y juga negatif. Sedangkan pada kuadran 4 yaitu nilai D, titik D koordinatnya 3, min 7. Berarti nilai X-nya atau koordinat X-nya positif, koordinat Y-nya negatif. Ini jadi dari sini maka kita bisa melihat pada kuadran 1 yaitu bahwa X dan Y positif. Pada kuadran 2 X negatif, Y positif. Pada kuadran 3 X negatif, Y-nya juga negatif. Pada kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Nah ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa kuadran 1 X positif, Y positif, kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif, kuadran 3 semuanya negatif, kuadran 4 X positif, Y-nya negatif. Kita lanjutkan. Letak titik asal 0,0 dan titik tertentu. Yang pertama, memahami posisi terhadap titik asal 0,0. Titik asal ini 0,0. Yaitu titik asalnya atau kita sebut misalnya pos utamanya 0,0. Nah, misalnya pos 1, di sini ada pos 1, pos 2, dan tenda 1. Nah, kita cari jarak dari posisi pos 1 ke pos utama. Berarti kalau hitung dari posisi pos utama, pos 1 itu adalah bergerak ke kanan 2 langkah, kemudian bergerak ke atas berapa langkah? 5 langkah. Maka posisinya menjadi 2,5. Sedangkan pos 2 terhadap pos utama, dia bergerak ke kiri berapa langkah? 3 langkah. Dan dia bergerak ke bawah berapa? 5 langkah. Kalau ke kiri berarti negatif, kalau ke bawah berarti negatif. Sehingga titiknya menjadi min 3,5. Kalau tenda 1, nah tenda 1 itu pada pos utamanya tetap tidak bergerak, cuman dia bergerak ke atas. Banyak berapa langkah? 8 langkah. Maka kita bisa mencari koordinat titik tenda A posisinya terhadap pos utama adalah berapa? 0, X-nya 0, Y-nya 8, 0,8. Begitu anak-anakku. Kita lanjutkan. Memahami posisi titik terhadap titik tertentu. Yang kedua, terhadap titik tertentu. Ini pos utama. Pos utamanya adalah min 4,4, pos utama. Di sini ada pos 1, pos 2, dan tenda 1. Kita cari posisi pos pertama terhadap posisi pos 1 terhadap pos utama. Berapakah posisi pos 1 terhadap pos utama? Kita lihat. Dia bergerak kemana? Nah, ternyata dia bergerak dari sini. Dari pos utama ke pos 1 itu berapa langkah? Kita hitung. Dia bergerak berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 langkah ke kanan. Sedangkan terus ada berapa langkah ke atas? 1. Dari pos ini kan dia bergerak 1 langkah ke atas, sehingga posisinya menjadi berapa? 8,1. 8,1. Dia bergerak ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ke atasnya 1. Sedangkan pada posisi ini pos 2 ke pos utama berapa? Ya kita cari dulu. Dia bergerak ke kanan berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus ke bawahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9. Ke kanannya 9, ke bawahnya juga 9. Hingga posisinya menjadi 9, negatif 9. Kenapa kok negatif 9? Karena dia dari pos utama
ke pos kedua itu bergerak ke bawah sebanyak 9 langkah. Jadi itu pos 2 ya, dari pos utama ke pos 2, berarti dia bergerak dulu ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah itu dia bergerak ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 langkah ke kanan, 9 langkah ke bawah. Ke kanan berarti positif, kalau ke bawah berarti negatif Y-nya. Sehingga menjadi 9,-9. Sekarang dari tenda 1 ke pos utama. Berapa tenda 1 ke pos utama? Ya kita lihat. Dari pos utama dia bergerak ke tenda 1. Berapa langkah ke kanan dulu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ke kanan. Berarti positif 12. Ke bawahnya berapa? 1, 2, 3, 4. Sampai ke titik ini ada 4 langkah ke bawah. Berarti menjadi berapa? 12,-4. 12,-4. Dia bergerak ke kanan sebanyak 12 langkah, kemudian ke bawah 4 langkah. Jadi dari pos utama ke tenda 1 menuju ke tenda 1 itu dia bergerak ke kanan sebanyak 12 langkah. Setelah itu bergerak ke bawah sebanyak 4 langkah. Karena ke bawah berarti negatif, kalau ke kanan berarti sumbu X-nya yang positif, kalau ke bawah itu berarti sumbu Y-nya yang negatif. Itu anak-anakku. Kita lanjutkan. Jadi letak titik terhadap titik tertentu dapat disimpulkan sebagai berikut. Misalnya jika titik A X1, Y1 dan B X2, Y2, maka letak titik A terhadap B adalah dirumuskan X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2. X1 dikurangi Y2, X1 ini dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2. Contoh, diketahui titik A 3,4, B-nya 8,10. Letak koordinat titik A terhadap titik B. A terhadap titik B. Berarti A-nya dijadikan X1, Y1, B-nya disebut titik yang kedua, X2, Y2. Sehingga kalau kita masukkan rumusnya X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2, berarti 3 dikurangi 8, 4 dikurangi 10. Nah, 3 dikurangi 8 itu min 6. Kemudian 4 dikurangi 10 adalah 3 dikurangi 8 itu adalah min 5. 4 dikurangi 10 adalah min 6. Berarti artinya 5 satuan ke kiri, 6 satuan ke bawah. Berarti posisinya ini. Contoh yang kedua, titik P min 2,3, Q-nya min 4,6. Ditanyakan tentukan letak titik Q terhadap titik P. Titik Q terhadap titik P. Tadi kan A ke B, ini Q ke P. Berarti Q ini dikatakan titik pertama, P-nya dikatakan titik kedua. Sehingga ini disebut X1, Y1, ini X2, Y2. Maka kalau kita masukkan di dalam rumusnya, X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2. Berarti X1-nya adalah min 4, dikurangi min 2, Y1-nya adalah min 6, dikurangi 3. Min 4 dikurangi min 2 sama dengan min 4 ditambah 2. Min 6 dikurangi 3 sama dengan min 9. Dan min 4 ditambah 2 sama dengan min 2. Sehingga posisinya adalah min 2, min 9. Artinya 2 satuan ke kiri dan 9 satuan ke bawah. Nah, itu anak-anakku untuk sistem koordinat kartesius. Tolong diperhatikan sampai di sini dulu. Selamat belajar.